Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Semoga kita sehat selalu ya. Jangan lupa ucap syukur kepada Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Shalom Shalom. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Mari kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Adik-adik silakan duduk. Saatnya kita bermazmur dari Mazmur 34 ayat 2. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Amin. Adik-adik, mari kita merespon pembacaan Mazmur dengan menyanyikan memuji Tuhan selalu. Shalom, salam sehat semuanya. Adik-adik, sebelum kita memulai hari ini bercerita, mari kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari Minggu ini, untuk persekutuan hari Minggu ini. Tuhan Yesus, kami mau beribadah walaupun kami masih di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih akan kasih sayang Tuhan Yesus kepada kami semua. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk mengerti akan kehendak dan kuasa-Mu melalui firman-Mu yang akan kami dengar pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, siapa yang masih ingat cerita minggu yang lalu? Ayo. Oh iya, benar. Minggu lalu ceritanya mengenai Bapak Yefta yang kuat, perkasa, dan pemberani. Ya kan? Nah, minggu ini kita masih bercerita mengenai Bapak yang punya kekuatan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Nah, Bapak itu siapa ya kira-kira namanya? Mau tahu nggak? Yuk
kita sama-sama menyimak, nonton videonya sama-sama ya. Orang Israel memang telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Mereka dijajah dan diperlakukan dengan tidak adil. Tapi Tuhan mengasihi orang Israel. Ia ingin membebaskan mereka, sehingga Ia mengirim seorang yang akan membebaskan Israel lewat Manoah dan istrinya. Akhirnya istri Manoah melahirkan seorang bayi laki-laki yang cantik, dan mereka menamainya Simson. Simson bertumbuh besar dan ia diberkati Tuhan. Ia menjadi orang yang sangat kuat. Pada suatu hari, seekor singa muda hendak menyerang Simson. Tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mengalahkan dan mencabik-cabik singa itu dengan mudah. Sementara itu, orang Filistin terus berbuat jahat kepada orang Israel. Dan hal itu membuat Simson menjadi sangat marah. Simson lalu menangkap 300 anjing hutan. Lalu diikatnya ekor dengan ekor, lalu ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke ladang gandum orang Filistin, sehingga terbakarlah gandum dan kebun zaitun mereka. Perbuatan Simson itu membuat orang Filistin menjadi marah, dan mereka ingin membalas perbuatan Simson. Tapi karena takut kepada orang Filistin, orang Israel mengikat tangan Simson, lalu mengantar dan menyerahkan dia kepada orang Filistin. Tapi Tuhan tidak membiarkan Simson jatuh ke tangan orang Filistin. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson memutuskan tali-tali yang mengikat tangannya. Lalu diambilnya tulang rahang keledai yang masih baru, dipukulnya 1000 orang Filistin sehingga mereka kalah. Tapi orang Filistin tetap tidak mau menyerah. Saat Simson berada di Gaza, mereka menghadang Simson di pintu gerbang. Tapi pada waktu tengah malam, Simson mencabut pintu gerbang kota itu. Dipikulnya di bahunya dan dibawanya ke puncak gunung. Simson lalu menyukai seorang gadis yang bernama Delilah. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata Delilah adalah mata-mata orang Filistin. Karena terus-terusan dibujuk Delilah, akhirnya Simson memberitahu rahasia kekuatannya. Setelah mengetahui rahasia Simson, Delilah lalu memanggil orang untuk mencukur rambut panjang Simson saat Simson sedang tertidur lelap. Lalu datanglah orang Filistin menangkap Simson. Tapi Tuhan telah meninggalkan Simson. Orang Filistin lalu mencungkil mata Simson sehingga ia menjadi buta. Simson yang lemah dan buta itu akhirnya ditangkap dan dipenjara. Dan Simson yang malang itu disuruh bekerja berat selama di penjara. Kemudian orang Filistin mengadakan pesta yang meriah untuk bersyukur dan menyembah dewa mereka. Kemudian mereka memanggil Simson untuk melawak dan untuk melakukan perlawanan. Simson lalu meminta kepada anak kecil yang membawanya agar melepaskan tangannya. Adapun gedung itu dipenuhi sekitar 3.000 orang Filistin yang siap menonton dan mentertawakan Simson. Lalu berdoa Simson kepada Tuhan, "Ya Tuhan, buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya aku dapat mengalahkan orang-orang Filistin yang jahat ini." Dan Tuhan mendengarkan doa Simson. Lalu dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mematahkan 2 tiang penyangga di tengah gedung itu. Sehingga gedung itu roboh, menimpa ribuan orang Filistin dan juga Simson. Nah adik-adik, adik-adik, siapa yang mau kuat seperti Pak Simson? Ya boleh-boleh aja, tapi tidak seperti Bapak Simson yang mempergunakan kekuatannya itu tidak untuk memuliakan nama Tuhan, tapi
Bapak Simpson untung nyadar ya, cepet-cepet dia minta ampun, terus minta ampun sama Tuhan, lalu Tuhan mengampuninya. Kemudian Tuhan mengembalikan tenaga Bapak Simpson yang luar biasa itu. Nah, adik-adik mau tahu lebih jelasnya cerita mengenai Bapak Simpson? Kalian dapat baca dalam Alkitab pada kitab Hakim-Hakim pasal 13 sampai 16. Ya? Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan nanti persembahannya itu dimasukin di amplop ya, terus dikasih sama mama dan papa. Nanti papa dan mama bawa ke gereja. Firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat 4 mengatakan, "Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita memasyurkan namanya." Sambil kita menyanyi, "Segala milikku." Sekarang kita akan berdoa bersama-sama ya, doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan pertolongan-Mu kepada kami semua, sehingga pada hari ini kami boleh beribadah dengan baik. Tuhan, berkatilah persembahan syukur yang sudah kami kumpulkan, biarlah dapat dipakai untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami, untuk guru-guru kami di sekolah, dan juga guru-guru di sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau selalu menolong, Engkau selalu menjaga di dalam setiap pekerjaan dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami berdoa juga kepada para dokter dan perawat. Tuhan Yesus kiranya memberkati dalam pelayanan mereka untuk merawat orang-orang yang sakit sehingga boleh sehat kembali. Tuhan, sertai kami semua Tuhan dalam setiap aktivitas kami masing-masing, agar kami senantiasa selalu sehat dan selalu bersuka cita senantiasa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, yuk kita berdiri, kita nyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku.
sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan menyayangi kita. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu tetap ceria ya. Dadah.